para jamaah semuanya. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW pada saat memasuki pasar. Rasul membedah pasar, mengecek langsung ada kegiatan apa, dan itu ditanyakan satu persatu oleh pelaku pasar. Dan hal tersebut juga itu diikuti oleh Umar. Umar menanyakan kepada pelaku pasar. Ali juga begitu. Pada saat seseorang itu tidak mengetahui tentang hukum muamalah, membedakan antara jual beli, maka orang tersebut disuruh keluar oleh Ali dari pasar. Hal seperti ini sebenarnya bisa kita lakukan pada saat sebuah sistem pemerintahan kita mengeluarkan siup dan situ. Kalau seandainya orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana transaksi riba, maka tidak dikeluarkan siup dan situnya. Ini sangat gampang. Bagaimana screening seseorang itu bisa berdagang? Maka dia harus dikeluarkan izinnya, harus ada lisensnya. Ini yang harus dilakukan oleh pihak yang berwajib. Berikutnya kita akan melihat bagaimana ayamun Nabi, kehidupan Nabi dalam satu hari, yaitu ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Pertama sekali Rasul itu pernah diungkapkan berziarah kepada Utbah ibnu Malik. Utbah ibnu Malik ini meminta Rasulullah SAW untuk datang ke rumahnya dan salat di rumahnya. Karena pada saat itu Utbah tidak bisa melakukan salat di masjid di kampung itu, dan karena ada uzur syar'i yang tidak bisa, sehingga beliau mendatangi Rasulullah SAW untuk mendatangi rumahnya dan salat di rumahnya. Rumahnya dijadikan sebagai musalla di kampung tersebut. Ini ziarah Rasulullah SAW memenuhi ziarah pada saat setelah majelis ilmu. Setelah itu Rasul ke pasar dan Rasul berziarah kepada beberapa undangan para sahabatnya. Rasul juga pernah melakukan ziarah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pada saat Rasul sedang berjalan ke rumah saudaranya Anas, pada saat itu Rasul melihat salah seorang anak kecil, umurnya masih 10 tahun, tapi dipanggil dengan Abu Umair. Abu Umair ini panggilan dewasa, anaknya kecil. Apa yang terjadi? Lihat dan perhatikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Abu Umair sangat bersedih dikarenakan burung mainan dia sering bermain dengan burung tersebut, burung pipit, itu mati. Dan dia sangat bersedih. Maka pada saat itu Rasul sewaktu melihat Abu Umair, anak kecil yang umurnya 10 tahun, tidak datang seperti itu, berbicara seperti itu, tidak. Rasul duduk menghampirinya dan menanyakan kepada Abu Umair. Bayangkan bagaimana akhlak seorang Rasulullah SAW, sangat mulia. Dan hari ini tidak dipraktekkan. Apalagi misalnya ada anak-anak yang katakanlah agak sedikit tidak teratur, ya, bekho, ya. Begitu misalnya dia masuk ke masjid langsung disuruh keluar. Hai, kubu kuno, tubik gede. Ada praktek-praktek seperti ini. Coba lihat bagaimana Rasul mencontohkan. Pada saat ada seorang anak kecil umur 10 tahun mati burungnya, ya, maka pada saat itu Rasul berbicara dengan dia. Kenapa? Apa yang terjadi sama burungmu? Itu ditanyakan oleh Rasulullah kepada anak kecil tersebut. Begitulah mulianya akhlak baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW berziarah kepada Sa'ad ibnu Ubadah. Ini dalil yang sering disalahgunakan oleh kita hari ini. Ya, Rasul diundang oleh Sa'ad ibnu Ubadah. Pada saat itu Rasul sedang berpuasa. Ya, maka begitu datang ke rumah Sa'ad, maka Rasul membuka puasa sunatnya. Maka hari ini banyak di antara kita membuat acara walimah hari Senin dan hari Kamis. Kenapa? Ya karena hadis ini. Dibuatlah undangan walimah hari Senin sama hari Kamis. Orang puasa sunat. Kan nggak apa-apa, buka puasa berpahala. Tidak baik dan tidak dianjurkan. Ini adalah insidental. Rasul menghargai orang yang mengundang. Dan di dalam hadis ini tidak berulang-ulang disebutkan Rasul itu membuka puasa pada saat undangan dan beliau sedang berpuasa. Dan tidak disebutkan apakah ini puasa Senin Kamis atau tidak. Ya, maka ini merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas
pada saat Rasul berziarah ke rumah Sa'ad ibnu Ubadah. Begitu juga waktu zuhur itu adalah waktu yang paling panjang. Sebelum zuhur itu sampai dengan zuhur itu adalah waktu yang paling panjang dihabiskan Rasulullah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Di antara kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah menziarahi, selain menziarahi para sahabatnya itu adalah mengunjungi orang sakit. Nah, ada kegiatan yang memang pada saat Rasul mengunjungi ke rumah Sa'ad bin Ubadah tersebut adalah ada orang sakit di rumah tersebut. Maka Rasul menangis pada melihat orang sakit. Dan semua sahabat pada saat melihat Rasul menangis, semua menangis. Maka ada yang tanya, boleh enggak nangis Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Alla tasma'una innallaha la yu'adzibu bidamin 'ain." Allah tidak mengazab dengan air mata ini, wala bihuznin qalb, bukan dikarenakan sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihadza, wa asyara ila lisanihi. Ya. Rasul mengatakan Allah tidak mengazab seseorang itu apabila bersedih, menumpahkan air matanya. Ya. Akan tetapi Rasul mengatakan seseorang itu akan diazab dikarenakan lisannya, au yarham, ataupun dirahmati. Kenapa? Karena kebiasaan, kalau Bapak Ibu pernah melihat orang di Arab, biasanya begitu orang meninggal, mereka itu suka membae. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Suaranya memang melengking, bae itu ya. Suara orang Arab itu ada ciri khas, nanti bisa, dan saya nggak bisa praktek di sini karena itu bukan spesialis kita. Karena kita memang tahu ini pasti ada orang meninggal. Kalau sudah melengking suaranya itu, ini menunjukkan semakin banyak orang yang membae, semakin banyak nanti akan dikasih uang. Karena menunjukkan rasa sedih yang sangat luar biasa. Padahal ini bayaran semuanya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa Rasul bersedih? Rasul juga manusia seperti kita biasa. Rasul juga mempunyai hati, mempunyai rasa. Dan sedih itu hal yang wajar. Sama seperti pada saat Rasulullah SAW meninggal anaknya Ibrahim. Pada saat meninggal Ibrahim, Rasul sedih. Sama seperti seorang ayah. Ayah mana yang tidak sedih kehilangan anaknya? Maka bersedih itu boleh, meneteskan air mata itu boleh. Yang tidak dibenarkan itu adalah meratapi kematian. Oke. Setelah ini merupakan perjalanan Rasul mengunjungi beberapa orang sakit. Wa min dzalika iyadatihi Jabir ibnu Abdullah. Ya. Begitu juga Rasul pernah mengunjungi pada saat sakitnya Jabir ibnu Abdullah. Sehingga pada saat itu Jabir menanyakan tentang beberapa permasalahan tentang warisan. Dan Rasul menjelaskan tentang warisan kepada Jabir. Karena Jabir waktu itu tidak mempunyai warisan kecuali kalalah katanya. Maka Rasul menjelaskanlah, turunlah ayat tentang warisan. Baik, setelah itu rahatul qailulah, perjalanan menuju kepada tidur sebelum zuhur. Ini adalah praktek sunnah yang jarang sekali dipraktekkan hari ini. Kalau misalnya kita mau praktekkan, ini adalah sunnah yang sudah terhilangkan. Kecuali di beberapa institusi pendidikan, mereka mencoba untuk mengadopsi ini. Dan secara medis itu boleh dibuktikan. Tidur sebelum zuhur setengah jam itu adalah yang paling sehat. Boleh nanti di searching secara kesehatan, secara ini. Itu setelah ditunjukkan, membuktikan bahwasanya tidur sebelum zuhur setengah jam itu paling fresh. Ya. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Namun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat beliau melakukan perjalanan dari katakanlah ziarah, mengunjungi orang sakit, semua itu tadi, pulang ke rumahnya, beliau ditawarkan oleh istrinya his. His ini adalah makanan kesukaan Rasulullah SAW, ya, di mana dia terdiri dari susu yang sudah dikeringkan, ya, dan kurma dicampur semuanya. Ada gandum, ada susu yang sudah dikeringkan, keju, ya, bahasanya jubnah, dan ada kurma. Ini dicampur semuanya, diaduk seperti kanji. Dan ini adalah makanan kesukaan Rasulullah SAW. Kalau Ummahatul Mukminin
menyimpan, biasanya orang sedekah untuk Rasul seperti itu lalu disimpan oleh ummahatul mukminin, maka Rasul memakan his. Nah, kita boleh mempraktekkan seperti itu, ambil tepung gandum misalnya, campur sama susu yogurt, nanti dicampur dengan kurma. Ini adalah makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pada saat beliau masuk ke dalam rumahnya Hujaratul Juwairiyah radhiyallahu anha, itu ada beberapa pertanyaan. Biasanya orang-orang perempuan di Madinah waktu mereka diskusi secara spesifik dengan Rasulullah menanyakan tentang hukum fikih pada saat Qailulah ini. Mereka mendatangi rumah Ibunda Aisyah, mendatangi rumah Ibunda Juwairiyah. Disitulah mereka menanyakan tentang berbagai permasalahan. Mau nanya masalah haid, mereka nanyanya pas lagi di rumah, bukan di majelis ilmu yang bersandar Rasul di sebelah selatan, bukan di situ. Para ummahat, para ibu-ibu ya yang ada di Madinah, mereka ingin menggali keilmuannya itu di mana? Pada saat Rasul akan melakukan qailulah di rumah masing-masing istrinya. Nah, begitu juga dengan beberapa perjalanan para sahabat Rasul pada saat qailulah tersebut. Bapak Ibu sering mendengarkan Rasul itu paling malu sama Utsman bin Affan. Ini rasa malunya yang sangat luar biasa. Pada saat Abu Bakar datang, Rasul betisnya nampak. Tidak dibenarkan, tidak dibetulin pakaiannya. Beliau berada di rumah Ibunda Aisyah. Datang Abu Bakar, ngobrol biasa saja, tidak dibenarkan kain sarungnya isinya, tidak nampak betisnya. Masuk Umar, begitu juga. Tetap dibiarkan betisnya nampak. Begitu masuk Utsman, itu Rasul membenarkan pakaiannya. Sehingga ditanya, kenapa tadi waktu masuk Abu Bakar engkau biasa-biasa saja dan masuk Umar biasa-biasa saja, begitu masuk Utsman engkau membenarkan pakaianmu? Apa dijawab oleh Rasulullah? Allah astahyi minar rajulun tastahyi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu terhadap laki-laki yang malaikat sendiri malu kepadanya? Bayangkan bagaimana kedudukan Utsman bin Affan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fitnah terhadap para sahabat ini sungguh luar biasa. Terlebih dulu sewaktu kami masih kecil-kecil itu cerita tentang para sahabat itu banyak sekali yang buruk yang dikeluarkan di dalam buku-buku. Utsman itu nepotisme, Utsman itu begini, Utsman itu tidak betul. Itu adalah pemburukan, pembunuhan karakter terhadap para sahabat. Sebagaimana orang-orang Syiah memburukkan Ibunda Aisyah. Sebagaimana orang-orang Orientalis memburukkan Ibunda Aisyah. Memburukkan Abu Bakar. Orang Syiah paling marah kepada para sahabat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang yang sudah dijamin oleh Allah sehingga mereka masih mampu untuk menjelekkannya, memburukkannya. Ini salah satu hadis yang turun pada saat Rasul sedang qailulah. Maka Rasulullah SAW merupakan sosok orang yang paling baik terhadap manusia. Beliau dengan ungkapan fasallallahu ala man kana khairan nas linnas wa khairan nas li ahli. Rasul itu adalah orang yang terbaik terhadap manusia dan orang yang paling terbaik terhadap keluarganya. Dan kemudian Rasulullah SAW di qailulah itu tidur di atas kasurnya. Dan suatu ketika Rasul itu tidak tidur di atas kasurnya. Di mana? Di kasur tempat mahramnya. Dan ini terjadi sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah mahram Rasulullah SAW. Bukan di rumah Rasul berarti ini, di rumah saudaranya, mahramnya. Pada saat itu Rasul tidur dan saking panasnya pada saat itu sehingga berkeringat. Dan ini sudah pernah didengar dan sering didengar ceritanya. Ini adalah tidur qailulah. Tidur qailulah Rasulullah. Rasul tidur berkeringat sehingga Ummu Sulaim waktu itu memeras keringat Rasul, mengumpulkan keringat Rasul di dalam sebuah tempat.
Sehingga dia apa? Ditanya sama Rasul, untuk apa kamu buat itu? Aku mau mengambil berkat dari keringatmu. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabti, benar apa yang engkau lakukan. Ya, menandakan apa? Qailulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa di rumahnya, bisa di rumah mahramnya, di rumah saudara-saudaranya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau qailulah nggak mesti di rumah, ya. Nggak mesti di rumah, boleh di mana saja rumah saudara kita. Yang jangan qailulah di kantor. Kalau di kantor nanti kan namanya apa namanya? Keluar dari jam kantor ya, kecuali nanti diganti jam kantornya. Kalau pimpinannya memang mengerti syariat, dia akan membuat jam istirahatnya berbeda. Qailulah dulu, zuhur bersama, setelah itu baru masuk kerja lagi. Mudah-mudahan ke depan ada pemimpin yang mengerti syariat dan menerapkan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Syariat inilah yang membuat dunia ini bercahaya hari ini. Kalau enggak, kita tidak akan pernah duduk di tempat ini. Yakinlah. Kalau seandainya Rasul tidak mengajarkan para sahabatnya ilmu seperti ini, hantro ilmu adanya. Mungkin dia hidup laut ini, mantai laut, mengambut road. Tapi alhamdulillah, kenapa hari ini ajaran Islam ini sampai kepada kita? Dikarenakan tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, setiap hari Sabtu Rasul itu melakukan ziarah ke Quba. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang mempunyai kesempatan berziarah ke Madinah, minta sama travelnya supaya sampai Madinah, kalau memang bisa Kamis, biar Sabtu bisa ziarah ke Quba. Kenapa? Karena ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasul berangkat duha setiap Sabtu ke Quba. Ya, sesampai di sana beliau salat di Quba, di Masjid Quba. Setelah itu beliau tidur di qailulahnya di rumah Ummu Haram bintu Milhan, ya. Di situ beliau tidur qailulah pada saat di Quba. Apa yang terjadi pada saat itu? Rasul sedang tertidur qailulah, lalu tiba-tiba terbangun. Ini qailulah di Quba. Rasul terbangun, pada saat itu apa yang terjadi? Rasul tertawa. Maka ditanyalah oleh Ummu Haram, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasul pada saat itu tertidur kembali dan terbangun lagi sambil tertawa kembali. Maka diceritakan oleh Rasul, aku melihat ada segerombolan pasukan berunta. Ya, pasukan gerombolan berunta menaiki kapal, menyeberangi lautan dan membebaskan berperang. Maka pada saat itu Ummu Sulaim ya, mengatakan, pintalah aku merupakan salah satu orang yang dalam mimpimu itu. Coba bayangkan, ru'yatun Nabi. Ini adalah namanya visi Nabi. Nabi bisa melihat ke depan itu apa yang akan terjadi. Umat Islam itu nanti akan membebaskan Eropa. Di mana? Ini tepatnya pada masa Khalifah Utsman, di bawah kepemimpinan panglima perangnya Muawiyah. Ummu Sulaim itu mengikuti. Ini adalah salah satu panglima perang perempuan pada saat itu. Bukan Malahayati yang pertama panglima perang. Ya, panglima perang perempuan itu adalah Ummu Sulaim. Beliau itu syahid di Yunani. Pada saat itu beliau menyeberangi dari lautan sehingga sampai di Yunani dan disitulah meninggal. Ada kuburannya sudah dijadikan oleh pemerintah Turki sebagai situs cagar alam. Kalau sempat ke Yunani, nanti boleh ziarah ke kuburan sahabat Rasulullah SAW. Baik, setelah Rasul selesai dengan qailulahnya, maka kita akan membahas amsiyati Rasulullah SAW. Rasul pada saat itu berada di salah satu rumah Ummahatul Mukminin, dan pada saat Rasul salat zuhur itu salatnya itu terkadang salat zuhur itu dipanjangkan oleh Rasulullah SAW. Panjangnya, ada salah seorang sahabat sewaktu melihat Rasul sudah salat zuhur, Rasul salat zuhur, dia pergi ke Baqi. Baqi itu posisinya kalau misalnya Masjid Nabawi di belakang saya,
Baqi sebelah kanan saya. Pergi dia ke Baqi, ke kuburan. Setelah dia pulang dari Baqi, dilihat Rasul masih rakaat pertama. Begitulah panjangnya salat zuhur. Terkadang tapi ya, jangan salah. Terkadang seperti itu. Terkadang panjangnya orang udah begitu dilihat lagi salat rakaat pertama, pergi ke Baqi ziarah, pulang dari Baqi, balik lagi baru rakaat pertama. Sehingga para ulama mengatakan masafah, jarak yang dibaca itu sekitar 30 ayat. Ayat-ayat panjang yang dibaca oleh Rasul pada salat zuhur. Terkadang Rasul itu pada salat zuhur itu membacanya sangat pendek. Kenapa? Karena mendengar ada suara anak bayi yang menangis. Maka bisa disetel oleh Rasul. Maka salah kalau seandainya kita mengatakan khusyuk itu kita tidak tahu apapun. Bukan itu. Rasul juga mendengarkan. Rasul mendengarkan. Begitu mendengar suara anak bayi lagi menangis, maka dipendekkan oleh Rasulullah SAW salat zuhurnya. Dan azan salat zuhur itu tidaklah sepanjang masa tunggunya seperti subuh. Tidak lagi sepanjang seperti waktu subuh. Subuh yang paling panjang masa tunggunya. Ya, jangan sampai kita tunggu nanti sampai dengan 1 jam baru iqamah. Lari semua orang. Kenapa? Karena ini adalah saat-saat yang paling kredit katanya. Orang semua dengan kegiatan yang lalu lalangnya. Maka Rasul sangat kondisional melihat keadaan kebutuhan umatnya. Kalau seandainya cepat, dicepatkan. Kalau seandainya rileks, dipanjangkan salat zuhurnya. Nah, Rasul pernah sekali waktu lagi salat itu tidak bangun-bangun. Sudah sering mendengarkan, ada cucunya di atas pundaknya. Ini hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pada saat ada cucunya berada di atas lehernya, maka Rasul tidak bangun-bangun. Wa yusalli zuhur fi awali waqtiha. Dan Rasul SAW salat zuhur di awal waktunya. Kalau seandainya Bapak Ibu belajar fikih dan usul fikih, itu nanti banyak celah. Dan ini jangan dipraktek. Kenapa? Karena ada teori al-waqtul muwassa. Waktu itu panjang. Kapan waktu? Misalnya mulai dari, katakanlah misalnya kalau zuhur sekarang pukul 12.30. Muasanya sampai kapan? Sampai dengan masuk asar. Itu boleh salat secara usul fiqh. Tapi itu kan sudah mengakali Tuhan ya. Kalau seandainya meninggal kita pas 5 menit sebelum asar, belum sempat salat, gimana? Maka di dalam beberapa referensi dalam sirah itu disebutkan wa kana yusalli dhuhran fi awwali waqtiha. Beliau melakukan salat zuhur tepat awal waktu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.